Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzayyanul Akmal. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 Universitas Trunojoyo Madura. Baik teman-teman, kali ini saya akan menceritakan destinasi wisata religi yang ada di daerah saya, yaitu Makam Agung Belega. Salah satu tempat bersejarah di Kecamatan Belega ialah Makam Agung Pangeran Macan Putih yang berlokasi di Kampung Karangkemasan. Makam tersebut merupakan makam seorang patih dari Kerajaan Belega, yakni Patih Macan. Dahulu kala, ketika masing-masing daerah di Madura dipimpin oleh seorang raja, Belega dipimpin oleh seorang pangeran, namun di bawah kendali Kerajaan Arosbaya yang dikuasai oleh Pangeran Pratano atau yang disebut Ki Lemah Dhuwur. Setelah wafatnya Ki Pratano atau Ki Lemah Dhuwur, tahta Kerajaan Arosbaya diwariskan kepada putranya, yaitu Pangeran Tengah pada tahun 1592 sampai dengan 1620, dan yang menjadi raja di Kerajaan Belega saat itu ialah Pangeran Belega pada tahun 1593 sampai dengan 1624. Di saat kedua kerajaan tersebut berada dalam puncak kejayaan, timbullah kesalahpahaman antara Pangeran Belega dan Pangeran Tengah. Masalahnya pun termasuk sepele, yaitu Pangeran Belega telat membayar upeti terhadap Pangeran Tengah karena status Kerajaan Belega yang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Arosbaya. Jadi sudah seharusnya Pangeran Belega membayar uang upeti tiap tahun kepada Raja Arosbaya atau yang disebut Pangeran Tengah. Pada tahun berikutnya pun Pangeran Belega terlambat membayar uang upeti. Pangeran Tengah kemudian mengutus anak buahnya untuk pergi ke Kerajaan Belega guna menagih uang upeti tersebut. Utusan Kerajaan Arosbaya pun pergi. Ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang untuk masuk ke Kerajaan Belega atau yang disebut Desa Bates atau Batas dalam bahasa Indonesianya, penjaga gerbang perbatasan rupanya sudah menyadari kedatangan mereka. Penjaga pintu gerbang tersebut melihat iring-iringan para utusan yang menunggang kuda lengkap dengan senjatanya. Seketika itu pun mereka menunggangi kudanya dengan sangat kencang menuju ke Keraton Belega. Sesampai di hadapan Pangeran Belega, kedua prajurit penjaga pintu gerbang memberitahu bahwa ada iringan prajurit banyak sekali dan lengkap dengan senjatanya. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan kedua prajuritnya, Pangeran Belega menyuruh patih kepercayaannya, yaitu Pangeran Macan Putih, untuk pergi ke perbatasan dan menemui iring-iringan tersebut. Sesampainya di sana, Pangeran Macan Putih menemui iring-iringan prajurit itu. Pangeran Macan Putih bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat prajurit sebanyak ini datang ke kerajaan ini lengkap dengan senjata?" tanya Pangeran Macan Putih. Salah satu dari prajurit Kerajaan Arosbaya menjawab, "Kami utusan dari Kerajaan Arosbaya datang ke sini guna menagih uang upeti kerajaan ini." Apakah layak mendatangkan prajurit sebanyak ini hanya untuk menagih uang upeti? Menurut saya seharusnya 2 orang saja cukup, sergah Pangeran Macan